Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2401. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Yu Tanzi tertawa dingin dan ingin melontarkan komentar sarkastik, tetapi dia menelan kembali kata-katanya ketika sudah mencapai ujung lidahnya. Identitas Ye Yuan saat ini berbeda. Jika dia tidak menjaga mulutnya lagi, maka kekuatannya tidak akan semudah diambil kembali. Benar saja, rahasia mendalam memberinya pandangan sekilas. Pandangan sekilas ini membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Namun, pertanyaan Yu Tanzi serupa dengan pertanyaan semua orang. Bagaimana cara bertarung? Ye Yuan perlahan berkata, tidak peduli apapun, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Terlepas dari apakah itu 100 tahun atau 1000 tahun, seberapa besar kekuatan yang dapat ditingkatkan akan bergantung pada keberuntungan kita. Meskipun Ye Yuan bisa menggunakan hukum waktu untuk merawat pusat kekuatan, ini berarti dia tidak punya waktu untuk pergi dan berkultivasi lagi. Terlebih lagi, keinginan untuk menciptakan dunia kecil yang dapat menampung ribuan seniman bela diri akan menghabiskan banyak energi. Terlepas dari apakah itu dunia tersembunyi surgawi pada saat itu atau alam perang purba saat ini, dunia ini menghabiskan tenaga dan sumber daya material kaisar surgawi rahasia mendalam yang tak terhitung jumlahnya dari 2 generasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Cara seperti ini jelas sudah tidak cocok lagi dengan situasi saat ini. Ekspresi leluhur petir agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, solusi macam apa ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau tidak, beberapa dari kalian, leluhur Dao, bergegas menuju ras dewa dan menghabisi semua leluhur mereka. Tenggorokan leluhur petir tercekat, dan dia segera menutup mulutnya. 3 leluhur Dao yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama tidak dapat melakukan apapun terhadap Tian Qing juga. Jika mereka pergi, mereka sama sekali tidak akan mendapat keuntungan apapun. Pertarungan ini benar-benar membuat kedua belah pihak menjadi takut satu sama lain. Setelah Sang Hang merenung sejenak, dia tiba-tiba angkat bicara, aku merasa ide ini bisa berhasil. Dalam pertempuran kiamat yang lalu, meskipun pusat kekuatan di pihak kita hampir mati, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selain Tian Qing, kondisi leluhur lainnya seharusnya belum pulih ke puncaknya. Dalam hal jumlah ahli, semua ras kita jika dijumlahkan adalah 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari ras mereka. Biarpun kita menggunakan nyawa manusia untuk menumpuk, kita juga bisa menumpuknya sampai mati. Yang paling kurang dari kita di sini adalah kekuatan tempur yang mampu bertarung dengan Tian Qing. Berbicara tentang hal ini, ekspresi Sang Hang sangat serius saat dia berkata, jika Tian Qing tidak mati, bahkan jika semua anggota ras dewa lainnya terbunuh, tidak ada bedanya juga. Kekuatan tempurnya sudah kuat hingga bisa mengabaikan jumlah orang. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Jika ada seseorang di sini yang bisa mencapai ketinggian Tian Qing, itu tidak lain adalah dia. Santo biru langit yang abadi, warisan yang ditinggalkan menggulingkan kekuasaan ras dewa. Siapa lagi yang ada di dunia ini? Ekspresi rahasia mendalam sangat serius ketika dia berkata, Tuan Santo biru langit, bisakah kamu melakukannya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya terlalu singkat, aku juga tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Lakukan apa yang kita bisa dan serahkan sisanya pada takdir. Pada titik ini, sudah tidak ada jalan lain. Yang ada hanyalah pertarungan. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat anak-anak tak terduga lainnya, dan berkata dengan tenang, kalian, siapa yang bersedia menanggung hidup dan mati bersama Sein ini? Aku. Suara Ye Yuan belum memudar ketika sesosok tubuh sudah melangkah maju. Itu tidak lain adalah Wan Zhen. Aku juga. Segera, ada banyak orang yang maju. Namun, semakin banyak orang yang saling bertukar pandang, sepertinya berniat untuk mundur. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun dan berkata, waktu telah berubah, hati orang-orang juga telah berubah. Masih teringat ketika Sein mendalam meninggal demi keadilan, betapa mulianya semangat dia. Para jenius pada masa itu juga menggunakan tindakan nyata untuk menghibur jiwa Sein mendalam di surga. Namun di zaman ini, umat manusia sudah terlalu lama berada di lingkungan yang nyaman. Sekalipun mereka tahu bahwa hal itu telah mencapai titik hidup dan mati, mereka tetap tidak mau mengambil risiko nyawa. Karena mereka belum pernah mengalami perasaan terhina itu sebelumnya.
Tanpa rasa malu, bagaimana mungkin ada ambisi untuk mempertaruhkan nyawa? Sang Hang mencibir dan berkata, berkembang dalam bencana, dan binasa dalam kehidupan yang lembut. Melihat orang-orang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati, leluhur ini agak menyesali apa yang aku lakukan saat itu. Rahasia mendalam juga tersenyum dingin dan berkata, mereka yang takut mati cenderung mati lebih cepat. Pertempuran kiamat, tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah kalian semua berpikir bahwa dengan tidak pergi, kalian akan bisa hidup? Semua orang saling bertukar pandang. Baru kemudian beberapa orang melangkah maju lagi. Mayoritas orang-orang masih memendam harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Mungkinkah mereka bisa bertahan? Jika langit runtuh, akan selalu ada orang-orang jangkung yang mengangkatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, sisanya, pergilah. Di antara 1.000 orang, yang akhirnya maju ke depan kurang dari 300 orang. Yang membuat Ye Yuan sedikit terkejut adalah Pang Zhen juga ikut maju. Hubungannya dan Pang Zhen tidak terlalu baik. Jadi dia tidak menyangka orang ini masih punya nyali. Tatapannya menyapu semua orang dan berkata, kalian tetap di belakang, tahukah kalian apa yang akan kalian hadapi? Wan Zhen segera berkata, bagi manusia, kematian hanyalah kematian. Bisakah ada telur yang tidak pecah jika sarangnya rusak total? Bahkan tidak mengetahui sedikit pun logika ini dan mereka juga berani menyebut diri mereka jenius. Orang-orang itu benar-benar menyia-nyiakan seluruh hidup mereka selama bertahun-tahun. Pang Zhen mendengus dingin dan berkata, bagaimana keluarga Pang saya bisa memiliki orang-orang yang takut mempertaruhkan nyawanya? Leluhur berani berperang, bagaimana aku, Pang Zhen, bisa begitu pengecut? 9 leluhur Dao yang agung datang dari zaman terakhir. Meskipun kekuatan mereka tidak dianggap sebagai yang terbaik pada saat itu, mereka dianggap telah berjuang untuk kebangkitan berbagai ras. Meskipun leluhur petir memiliki penampilan yang tidak memihak, sedikit kebanggaan yang tak terlihat di matanya. Orang-orang yang pernah mengalami masa itu tidak akan ragu untuk terus maju ketika dihadapkan pada persoalan besar tentang benar dan salah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk, kamu membuatku memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya, jika orang tidak memaksakan diri, mereka tidak akan tahu betapa besar potensinya suatu saat. Meski bertarung itu berbahaya, itu juga cara tercepat untuk menerobos. Ras dewa memiliki ahli sebanyak awan, tidak ada batu asah yang lebih baik dari ini. Mungkin pertempuran ini akan menjadi jalanmu menuju tahtamu sebagai leluhur. Anak-anak tak terduga yang tersisa gemetar, semangat juang segera berkobar di mata mereka. Dinobatkan sebagai leluhur, itu juga merupakan godaan besar bagi mereka. Meskipun pertempuran ini berbahaya, jika mereka berhasil melewatinya, itu akan menjadi jalan yang mulus. Di antara kalian ada yang bakatnya tidak sebaik orang-orang yang keluar. Tapi aku yakin selama kalian bisa bertahan, pencapaian masa depan kalian pasti akan lebih tinggi dari mereka. Ye Yuan berkata dengan tegas. Rahasia mendalam mengatakan, di antara jutaan anak yang tidak dapat diprediksi, pasti banyak yang bersedia bergabung juga, aku akan bertemu dengan mereka semua. Orang-orang ini, Tuan Santo Biru Langit akan bertanggung jawab atas mereka. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu dipercayakan padamu. Rahasia mendalam menjawab, ada apa, Tuan Santo Biru Langit? Jangan ragu untuk memberi perintah. Ye Yuan berkata, pinjamkan aku alam perang purba untuk digunakan. Biarkan pusat kekuatan jalur alkimia menara pilku masuk dan memahami Dao. Dengan percepatan waktu di sini, mungkin bisa melahirkan pusat kekuatan tingkat pil Dao. Mata rahasia mendalam bersinar dan dia berkata sambil mengangguk, aku akan mematuhi perintah Tuan Santo Biru Langit. Di masa lalu, rahasia mendalam meremehkan jalur alkimia karena warisan jalur alkimia telah terputus. Tapi sekarang, dia tahu kalau warisan jalur alkimia di zaman kuno sudah ditinggalkan oleh Ye Yuan. Lalu untuk apa dia masih ragu? Di masa lalu, Ye Yuan mengajarkan Dao di Bodhidharma Elang Surgawi. Itu untuk memandu pusat kekuatan jalur alkimia menuju Dao besar. Dengan tambahan hukum waktu, siapa yang tahu apakah pusat kekuatan tingkat pil Dao akan lahir atau tidak? Panglima tertinggi 3 pasukan umat manusia, Nisuan, memberi hormat kepada Tuan Santo Biru Langit. Di depan Ye Yuan ada seorang pria tua. Nisuan ini adalah komandan pasukan manusia, pusat kekuatan tertinggi Deva Fifth Blight. Hanya saja Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam telah memberitahu semua ras bahwa Santo Biru Langit telah kembali dan harus diperlakukan dengan sopan santun tertinggi. Nisuan saat ini sedang menilai pemuda ini,
hatinya sangat terkejut. Dia adalah pusat kekuatan tertinggi yang mencapai Dao di zaman ini dan belum pernah mengalami era itu sebelumnya. Dia agak tidak dapat memahami mengapa Tuan Rahasia Mendalam begitu menghormati seorang junior. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan bertanya, bicara tentang situasi saat ini. Mengenai sikap Ye Yuan, Nisuan sedikit tidak senang dengan hal itu di dalam hatinya, tapi dia tetap melaporkan situasi saat ini dengan ketat berdasarkan fakta. Ras dewa muncul dari 8 alam penekan jurang neraka di alam barat. Mereka seperti pedang panas yang memotong mentega di sepanjang jalan dan sudah mendekati alam tengah. Pasukan koalisi berbagai ras bertempur saat mereka mundur. Sangat sulit menghentikan pasukan ras dewa. Kekuatan tempur individu ras dewa sangatlah kuat. Setelah mencapai skala besar, semakin sulit bagi banyak ras untuk menolaknya. 8 ras iblis tertinggi yang awalnya tinggal di 8 alam penekan jurang neraka menderita kerugian besar. Untungnya, bala bantuan dari berbagai ras tiba, nyaris tidak berhasil menghentikan pasukan ras dewa. Namun meski begitu, pusat kekuatan yang jatuh dari berbagai ras sudah terlalu banyak untuk dihitung. Namun, para ahli terkemuka dari kedua belah pihak masih menahan diri saat ini dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, situasi pertempurannya tidak akan seperti ini lagi. Tentu saja, hari ini juga tidak akan lama lagi. Ketika Ye Yuan mendengar ini, alisnya juga sedikit berkerut. Dalam pandangannya, ras dewa yang menghantam wilayah musuh seperti membelah bambu bukan karena mereka terlalu kuat, tapi karena pasukan koalisi terlalu tersebar. Bukankah representasi dari anak-anak yang tidak dapat diprediksi juga bukan merupakan mikrokosmos dari berbagai ras saat ini? Terlepas dari apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ras lainnya, pertarungan saat ini tidak akan bisa dibandingkan dengan saat itu sama sekali. Karena tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian dengan tenang, bagaimana mereka bisa melawan ras dewa yang kuat? Juga tidak tahu apakah kehidupan nyaman yang Sang Hang mereka semua gunakan untuk menukarkan darah itu benar atau tidak. Mengenai situasi seperti ini, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam juga tidak berdaya. Beberapa hal tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia. Rahasia Mendalam menghubungi 1 juta anak yang tidak dapat diprediksi, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa merekrut 100.000 tentara yang kuat. 100.000 pasukan ini diserahkan kepada Ye Yuan untuk memimpin sekarang, tiba di garis depan. Di bawah 9 tanda, aku ingin pergi ke tempat paling berbahaya. Ucap Ye Yuan dengan tegas. Nisuan memikirkannya sejenak dan berkata, karena perintah dari Tuan Santo Biru Langit, memang ada sesuatu yang memerlukan kehormatan Anda untuk menuju ke sana. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, oh, mari kita dengarkan. Nisuan berkata, beberapa hari yang lalu, klan naga memiliki pasukan yang tiba-tiba disergap oleh ras dewa, dan menderita kerugian besar. Untungnya, pasukan ini memiliki seorang gadis muda dengan bakat yang tidak biasa. Di bawah tangisannya, hal itu mendatangkan bencana besar, menghindari bencana. Namun, mereka masih terjebak di lembah esensi atas, tidak bisa melarikan diri. Aku mengirim pasukan untuk pergi dan menyelamatkan mereka tetapi disergap oleh pasukan ras dewa, dan pasukan itu dimusnahkan sepenuhnya. Menurut penilaianku, pasukan ini kemungkinan besar adalah legiun anak ilahi dari ras dewa, kekuatan mereka sangat hebat. Pasukan Tuan Santo Biru Langit ini sangat berguna. Ye Yuan mendengarkan setengah jalan dan ekspresinya sudah berubah. Menjatuhkan bencana besar dengan menangis, bukankah ini Long Xiaochun? Long Xiaochun saat ini terjebak di lembah esensi atas. Dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah masih ada harapan untuk bertahan hidup bagi pasukan ras naga ini saat ini? Nisuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak dapat dipastikan lagi. Lembah esensi atas adalah tempat yang berbahaya, sangat berbahaya. Mereka juga mengandalkan keunggulan geografis untuk menghindari bencana. Bahkan jika mereka dapat menghindari kejaran legiun anak ilahi, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari bahaya lembah esensi atas juga. Hati Ye Yuan langsung tenggelam ke dasar. Baiklah, masalah ini tidak perlu ditunda. Aku akan pergi ke lembah esensi atas sekarang. Setelah itu, Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik lalu pergi. Sepanjang jalan, Ye Yuan memimpin pasukan dan melaju secepat kilat. Saat memikirkan Long Xiaochun gadis kecil yang menggemaskan itu, Ye Yuan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia hanya berharap tidak terjadi apa-apa pada Long Xiaochun. Ye Yuan bahkan mendengar Nisuan mengatakan bahwa legiun anak ilahi ini adalah pasukan ras dewa yang memiliki reputasi hebat.
Dapat dikatakan bahwa mereka hampir selalu menang. Pernah ada pasukan manusia yang dipimpin oleh Deva Kutukan kedua sebagai Kong Kamuya. Mereka dihancurkan oleh Legiun Anak Ilahi ini dan Komandan Deva Kutukan kedua terbunuh dalam pertempuran. Terlihat betapa kuatnya kekuatan tempur pasukan ini. Dikatakan bahwa Legiun Anak Ilahi ini semuanya terdiri dari anak-anak dewa yang telah tersingkir di masa lalu. Jumlahnya tidak kurang dari 200.000 dan mereka semua adalah pusat kekuatan super di alam Dao Surgawi 8 tanda tahap akhir. Anak-anak dewa dari ras dewa, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan anak-anak dewa yang tersingkir, kekuatan tempur mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika mereka tidak sebaik anak-anak dewa, kemungkinan besar mereka juga tidak jauh berbeda. Jumlah pusat kekuatan skala ini mencapai 200.000. Kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Di samping Ye Yuan, Wan Zhen memperingatkan. Tuan Santo Biru Langit, jika kita terburu-buru seperti ini tanpa pertimbangan yang matang, jika kita disergap oleh Legiun Anak Ilahi ini, kita akan menderita kerugian besar. Meskipun kamu Santo Biru Langit, aku harap kamu juga menghargai kehidupan anak-anak tak terprediksi ini. Semua orang datang untuk melatih diri mereka sendiri, bukan untuk mengadili kematian. Pang Zhen berkata sambil mendengus dingin. Ye Yuan tidak marah, dia hanya berkata dengan dingin, tenang, mereka tidak akan bisa menyergap kita. Itu adalah perjalanan yang cepat sepanjang perjalanan, tentara bahkan tidak mengirimkan pengintai. Meskipun Wan Zhen dan mereka semua belum pernah mengalami perang sebelumnya, mereka juga tahu bahwa cara melakukan sesuatu seperti ini sangat tidak dapat diandalkan. Menurut metode normal, mereka harus mengirimkan beberapa pusat kekuatan dengan persepsi yang tajam untuk mencari informasi. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak berhati-hati. Demi menyelamatkan orang, dia bahkan melupakan hal ini. Saat ini, Wan Zhen juga sedikit marah di dalam hatinya. Ye Yuan melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali sebagai Santo Biru Langit. Mungkinkah dia juga tidak mau mendengarkan nasihat orang lain lagi? Ketika Nisuan sedang berbicara, dia juga hadir. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki saudara yang terjebak di lembah esensi atas. Kehidupan saudara-saudaranya adalah kehidupan, sedangkan kehidupan anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini bukanlah kehidupan. Tentara belum memulai pertempuran dan perbedaan sudah muncul di dalamnya. Tiba-tiba, sosok Pang Zhen berhenti dan dia berkata dengan suara serius, semuanya berhenti. Ketika dia melakukannya, tentara harus berhenti. Pang Zhen adalah keturunan Dao leluhur. Meskipun statusnya tidak setinggi Ye Yuan, pengaruh kekuatannya juga cukup kuat. Yang terpenting, dia berada di pihak yang benar kali ini. Anak-anak tak terduga ini ada di sini untuk berlatih. Mereka bisa menerima kematian, tapi mereka tidak bisa pergi dan mati tanpa sebab atau alasan. Pang Zhen mendengus dingin dan berkata, maaf, Tuan Santo Biru Langit. Bukannya aku, Pang Zhen, takut mengambil risiko. Memang benar caramu memimpin pasukan terlalu berbahaya. Lebih jauh lagi di depan dan kita mungkin akan disergap oleh Legiun Anak Ilahi kapan saja. Kamu ingin menyelamatkan saudaramu, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu tidak bisa membiarkan semua orang mati sia-sia. Bahkan Wan Zhen juga berdiri di atas ukuran Pang Zhen saat ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Yuan, mungkinkah setelah kamu menjadi Santo Biru Langit, kamu bahkan tidak mau mendengarkan nasihat tulus semua orang lagi. Sisanya juga terlihat marah, jelas sangat tidak senang dengan tindakan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan sangat tenang dan dia berkata sambil tersenyum tipis, aku sangat bersyukur kalian bisa memikirkan keselamatan para perwira dan anak buah kalian. Namun, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi dan mencari kematian. Legiun Anak Ilahi tersembunyi di hutan yang jauhnya 300.000 mil. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan menyergap mereka, dan tidak membiarkan mereka datang dan menyergap kita. Kamu tahu ini. Pang Zhen memasang ekspresi curiga di wajahnya. Dia menyebarkan perasaan ilahi tetapi tidak menemukan aktivitas apapun. Wan Zhen sama seperti dia, juga tanpa disadari mengeluarkan perasaan ilahi, dan juga tidak memperhatikan apapun. Oleh karena itu, mereka meragukan kata-kata Ye Yuan. Bagaimana kamu tahu kalau mereka berada di hutan yang jaraknya 300.000 mil? Biarpun mereka ada di sana, mereka juga punya cara untuk menyembunyikan auranya kan? Kamu bahkan dapat menemukannya dari jauh. Wan Zhen berkata dengan takjub. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, itu juga tidak bisa lepas dari persepsiku. Jika kamu tidak percaya,
Pergi saja dan lihatlah. Tapi sebelum ini, ayo tutupi aura kita dulu. Ketika level Ye Yuan masih sangat rendah saat itu, dia samar-samar bisa merasakan penyelidikan Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Sekarang, Ye Yuan sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi di generasinya. Hanya ada sedikit orang yang bisa bersembunyi dari mata dan telinganya di dunia ini. Apalagi setelah memahami hukum ruang waktu, persepsi Ye Yuan bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Meskipun Legiun Anak Ilahi bersembunyi dengan sangat hati-hati, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari Santo Biru Langit yang sekarang? Sambil berbicara, Ye Yuan membentuk formasi besar, menyelimuti seluruh pasukan di dalamnya. Di dalam formasi besar ini terdapat hukum ruang yang sangat mendalam. Bahkan jika pusat kekuatan alam Deva ada di sini, akan sulit untuk mendeteksinya juga. Ketika Wan Zhen dan yang lainnya melihat cara Ye Yuan, mereka semua tercengang karena takjub. Ye Yuan yang sekarang menjadi semakin tak terduga di mata mereka. Memanfaatkan formasi pedang untuk berperang adalah satu hal, menutupi seluruh pasukan yang terdiri dari 100.000 orang dalam formasi arai adalah masalah lain. Hal semacam ini, bahkan mungkin dewa formasi alam Deva biasa tidak dapat dengan mudah mencapainya. Baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa rahasia mendalam, Sang Hang, dan yang lainnya begitu menghormati Ye Yuan. Eksistensi yang menciptakan legenda abadi ini memang bukanlah apa yang bisa diukur oleh manusia. Pasukan segera menyembunyikan aura mereka dan maju dengan tenang. Tapi Legiun Anak Ilahi yang bertolak belakang sama sekali tidak mengerti. Seorang pria parubaya berkemeja biru di Legiun Anak Ilahi berkata, "Komandan Tiansu, terakhir kali kami telah memusnahkan pasukan manusia sepenuhnya. Apakah masih perlu terus menunggu di sini?" Tiansu menduduki peringkat kedua di antara 9 tetua faksi surga dan juga merupakan komandan utama Legiun Anak Ilahi. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Nainorigin yang telah melukainya dengan parah saat itu. Sekarang, Nainorigin tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan melangkah lebih jauh, mencapai puncak Dao Surgawi 8 tanda. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa 9 tanda. Nainorigin adalah putra dewa yang gagal dari generasi sebelumnya. Namun kekuatannya juga berada di urutan teratas di antara anak-anak dewa yang gagal, itulah sebabnya dia akan masuk ke dalam 9 tetua faksi mendalam. Adapun anak-anak dewa sejati itu, mereka telah lama melangkah ke alam Dao Surgawi 9 tanda, menjadi pusat kekuatan tertinggi dari ras dewa. Sekarang, kekuatannya semakin meningkat, dia sudah menjabat sebagai wakil Tiansu. Coba pikirkan, pasukan ini terdiri dari pusat kekuatan di level Nainorigin, betapa hebatnya kekuatan tempur mereka. Ketika Tiansu mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, pasti masih ada pasukan yang datang. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyebarkan berita itu. Saat ini, pasukan koalisi di pihak itu seharusnya sudah mendapat berita. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, mereka harus datang dan menyelamatkan manusia. Jika tidak, mereka akan mendapatkan reputasi sebagai orang yang mengabaikan rekan-rekannya. Pada saat itu, kekuatan koalisi akan terpecah dalam hati dan terpecah dalam praktik. Tentu saja, aku lebih suka mereka tidak datang." Mata Nainorigin berbinar dan dia mengacungkan jempol sambil memuji, seperti yang diharapkan dari Tuan Komandan. Skema terang-terangan ini, pasukan koalisi tidak akan mampu memecahkannya apapun yang terjadi. Jika mereka datang, siapakah tandingan Legiun Anak Ilahi kita? Jika tidak datang, mereka akan terpecah belah dalam hati dan terpecah dalam kenyataan, dan semakin terpuruk ketika hati manusia tercerai-berai. Harus diakui, langkah Tiansu ini sangat brilian. Pertempuran skala besar sebagian besar terjadi di bawah alam Deva. Dan pada level ini, mustahil bagi siapapun untuk menjadi tandingan Legiun Anak Ilahi sama sekali. Adapun pusat kekuatan tingkat alam Deva atau alam Dao Surgawi 9 tanda, jumlah mereka terlalu sedikit dan pertempuran skala besar jarang terjadi. Selain itu, kekuatan bertarung mereka sangat merusak. Jadi sebelum pertempuran terakhir dimulai, kedua belah pihak relatif menahan diri. Tentu saja, bukan berarti tidak ada pertarungan level Deva. Kedua belah pihak bentrok dalam banyak hal dan sebagian besar berakhir dengan kemenangan ras dewa. Pertempuran kiamat yang berlangsung hingga saat ini, sebenarnya merupakan kemenangan sepihak bagi ras dewa. Tiansu tersenyum puas dan berkata, "Oleh karena itu, kita akan tinggal di sini dengan tenang dan menunggu mereka datang dan mati." Arai besar yang menyembunyikan aura yang dibuat oleh Tuan Tian Yu ini sungguh berguna.
Sudah ada cukup banyak pusat kekuatan alam Deva yang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan kita. Kata-kata Tiansu belum memudar ketika tiba-tiba bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Gelombang energi yang mengerikan langsung menghantam Legiun Anak Ilahi. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan bergema bersamaan. Serangan musuh. Cepat balas. Ada serangan musuh. Manusia sialan, berani menyergap kita. Bagaimana mereka menemukan kita? Legiun Anak Ilahi ini jelas sangat terlatih. Setelah menghadapi serangan musuh, meski terkejut, mereka tidak panik. Setelah kepanikan singkat, serangan efektif dilakukan dengan sangat cepat. Selain itu, Legiun Anak Ilahi lebih unggul dalam hal jumlah. Meski serangan diam-diam kali ini menimbulkan kerugian besar, namun tidak mematahkan tulang. Tapi mereka punya pertanyaan di benak mereka. Bagaimana pasukan manusia menemukan mereka? Kita harus tahu, bahkan pusat kekuatan alam Deva datang untuk menyelidiki sebelumnya tetapi dibiarkan dalam aib. Nainorigin terkejut dan berkata, ini, bagaimana manusia menemukan kita? Terlebih lagi, penjaga tersembunyi kita sebenarnya tidak menemukannya. Tatapan Tiansu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kita bertemu dengan seorang ahli. Tapi, tidak perlu panik. Biarpun mereka sudah menemukan kita, mereka juga tidak bisa kembali. Selesai berbicara, dia melepaskan esensi keilahiannya dan berkata dengan suara nyaring, semuanya, jangan panik. Semua bersiap pada posisinya dan menghadapi musuh. Benar saja, berdasarkan perintahnya, semua orang berbaris dalam formasi secara sistematis dan mulai menghadapi musuh. Di sisi lain, Ye Yuan juga terkagum-kagum tanpa henti. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Situasi ras manusia dan ras dewa sudah berbalik secara diam-diam. Seperti kata pepatah, pasukan yang terbakar amarah pasti akan menang. Meskipun ras dewa masih angkuh, mereka sekarang adalah tentara yang tertindas. Kebangkitan berbagai ras merupakan penghinaan bagi mereka. Kali ini, mereka ingin mengambil semuanya kembali. Dan pertempuran kiamat yang lalu justru terjadi sebaliknya. Semangat juang Legiun Anak Ilahi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jika pasukannya sendiri menghadapi serangan musuh, mereka mungkin akan langsung dikalahkan seperti tanah longsor. Tapi Legiun Anak Ilahi di depannya mengamankan posisi mereka dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan juga mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Tanpa pertumpahan darah, bagaimana bisa tercipta kekuatan yang sesungguhnya? Dia memimpin anak buahnya untuk menyerang, formasi pedang nirwana sejati berkembang, menyerang pasukan musuh. Formasi pedang nirwana sejati selalu menang. Namun dalam pertempuran berskala seperti itu, terutama ketika lawannya semuanya adalah pusat kekuatan tingkat anak dewa, mustahil baginya untuk menuai hasil yang sembarangan lagi. Namun meski begitu, dia tetap seperti pedang tajam, menusuk dada musuh dengan kejam. Dia sendiri yang membuat celah besar. Dan di belakangnya, orang-orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen juga sangat berani, membunuh hingga langit dan bumi meredup. Formasi Legiun Anak Ilahi belum terbentuk dan ditembus oleh Ye Yuan. Namun, saat Tiansu membuka mulut untuk berbicara, kesadaran ilahi Ye Yuan menangkap sosok yang dikenalnya. Sedikit senyuman tak terlihat di sudut mulutnya. Nainorigin. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan Nainorigin di sini. Justru orang inilah yang memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan. Justru orang inilah yang mengambil Lier dari sisinya, membuat mereka tidak bisa bersama. Pada saat itu, betapa tinggi dan perkasanya orang ini. Seolah-olah dia meremehkan segala sesuatu di dunia ini. Tapi Ye Yuan saat itu, hampir mati di tempat meskipun mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka. Pertempuran itu juga merupakan pertempuran paling dahsyat yang pernah dialami Ye Yuan dalam hidupnya. Dia praktis bertarung hingga mencapai ambang kehancuran. Setelahnya, jika dia tidak beruntung, kemungkinan besar dia sudah lama mati. Namun, Ye Yuan tidak langsung mencari masalah dengan Nainorigin. Dia sudah mengunci Nainorigin dan tidak takut dia akan melarikan diri. Jika dia dibiarkan sendirian sekarang, itu berarti tidak bertanggung jawab kepada seluruh pasukan. Tanpa dia menyerang, pasukan manusia ini kemungkinan besar akan hancur dengan sangat cepat. Namun ketika Ye Yuan menyerang, hasilnya sama saja dengan tanah tak bertuan. Hal ini masih memberikan dampak yang luar biasa pada Legiun Anak Ilahi. Di bawah kepemimpinannya, anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini juga bersemangat tanpa batas, tidak terkendali dan bersemangat untuk membunuh. Meski lawannya sangat kuat,
Pertarungan hebat dengan skala lebih dari 100.000 orang, momentumnya juga sama pentingnya. Bagi Gurwak anak yang tidak bisa ditebak dikalahkan, mereka akan langsung hancur berantakan. Namun demikian pula, begitu mereka bersemangat membunuh lawannya, mereka juga akan lepas kendali. Saat ini, saat mereka menghadapi legiun anak ilahi yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dari mereka sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Legiun anak ilahi kita sebenarnya sedang ditindas. Dari mana pasukan manusia ini muncul, hingga benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat? Terutama komandan mereka, wilayah kekuasaannya jelas tidak tinggi, tetapi pemahaman hukumnya sangat menakutkan. Dari mana orang ini muncul? Para prajurit Legiun Anak Ilahi sangat terkejut. Sejak mereka pertama kali muncul di dunia, mereka bahkan telah membunuh di hadapan pusat kekuatan tertinggi Deva Kutukan kedua, dan belum pernah merasakan kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar ditindas. Di mata mereka, manusia terlalu lemah untuk menahan hembusan angin. Sebuah serangan dan mereka akan pergi. Namun, kekuatan tempur pasukan ini sangat kuat di luar imajinasi, terutama Ye Yuan. Mereka mengeluarkan semua kemampuan mereka tetapi masih tidak mampu menghentikannya. Dimanapun Ye Yuan menyerang, pasti akan ada banyak anak dewa yang jatuh. Kita harus tahu, meskipun mereka adalah anak-anak dewa yang gagal, agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak dewa, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa sejak awal. Tapi mereka sebenarnya bahkan tidak bisa memblokir manusia dengan peringkat yang sama. Hal semacam ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Keributan di pihak Ye Yuan segera diketahui oleh Tiansu. Tiansu adalah seorang komandan yang berkualitas. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat dan menentukan di mana jiwa pasukan ini berada. Abaikan yang lain, kumpulkan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi manusia berbaju putih itu. Ingat, apapun risikonya, kata Tiansu dengan tatapan serius. Berdasarkan perintahnya, berbagai pemimpin Legiun Anak Ilahi segera membawa pasukan mereka sendiri dan bergegas menuju Ye Yuan dengan gila-gilaan. Mereka mengabaikan konsekuensinya dan menggunakan nyawa mereka untuk menyelesaikannya. Untuk sesaat, tekanan Ye Yuan meningkat tajam. Memang benar dia kuat, tapi satu orang yang menghadapi 200.000 Legiun Anak Ilahi yang kuat jelas terlalu berat. Bagaimanapun juga, mereka semua bukanlah anggota biasa dari ras dewa. Namun tekanan berat di pihaknya membebaskan anak-anak lainnya yang tidak dapat diprediksi. Orang-orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen membawa tim mereka untuk menyerang dan membunuh tanpa henti. Legiun Anak Ilahi menderita banyak korban. Pertarungan ini segera memasuki tahap yang sangat panas. Korban dalam skala besar mulai bermunculan di kedua sisi. Selain Tiansu, seluruh tubuh Nainorigin tiba-tiba bergetar dan dia berseru, "Itu dia." Tiansu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kenal dia?" Nainorigin berkata dengan kaget, "Aku akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi abu. Dialah yang dengan paksa menjatuhkanku ke dunia nyata." Tapi bagaimana ini mungkin? Saat itu, dunia kecilnya telah runtuh. Dia seharusnya menjadi cacat total. Tapi itu hanya dalam waktu 1000 tahun, dan kekuatannya sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Temperamen Ye Yuan saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak dulu. Saat itu, dia masih remaja yang lembut. Tapi saat ini, Ye Yuan mendapatkan kembali nama Santo Biru Langit dan sudah memiliki kesan berdaulat. Selain itu, ia ditambah dengan hukum ruang waktu, memberikan perasaan misterius dan sulit dipahami kepada orang-orang. Oleh karena itu, Nainorigin pada awalnya tidak mengenalinya. Tapi dia terlalu akrab dengan Ye Yuan. Selama bertahun-tahun, ini adalah mimpi buruk baginya. Meskipun dia meraih kemenangan besar dalam pertempuran itu, lawannya hanyalah bocah alam Empyrean. Kemenangan semacam ini merupakan penghinaan baginya. Nainorigin mengira Ye Yuan akan menjadi cacat sejak saat itu. Siapa yang menyangka kalau pertemuan itu terjadi lagi setelah 1000 tahun, Ye Yuan sudah berkembang sedemikian rupa hingga membuatnya menjadi dingin. Hanya dengan melihat kekuatan tempurnya saat ini, bertarung satu lawan satu, dia benar-benar akan membunuhnya seperti membunuh ayam. Tiansu secara alami tahu tentang masalah Nainorigin. Mendengar dia berkata begitu, dia juga sangat terkejut. Itu dia, dunia kecil manusia itu runtuh, bagaimana mungkin dia bisa berkembang hingga batas seperti itu dalam 1000 tahun? Tiansu berkata dengan kaget. 1000 tahun? Berkultivasi dari seorang Empyrean kecil yang lemah menjadi kaisar surgawi yang tak terkalahkan. Tingkat kemajuan ini sungguh terlalu mengerikan.
Sedikit kekejaman melintas di mata Nainorigin dan dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Komandan, jangan biarkan anak ini terus tumbuh. Dia harus dibunuh hari ini." Tiansu juga merasakan hal yang sama dan berkata sambil mengangguk, "Anak ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, dia sudah dekat dengan alam Deva. Jika dibiarkan terus berkembang, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Aku sebelumnya menerima kabar bahwa kebetulan ada 3 ahli 9 tanda di sekitar. Aku akan mengirimkan kristal pesan instan kepada mereka sekarang dan meminta mereka untuk datang dan membunuh orang ini." Nainorigin berkata dengan terkejut, "Tuan Komandan bijaksana." Tiansu berkata, "Anak ini terlalu kuat. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Aku akan pergi dan menghadapinya." Selesai berbicara, dia melompat dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun Tiansu berada di puncak 8 tanda, kekuatannya tak tertandingi di seluruh legiun anak ilahi. Statusnya seperti status Ye Yuan di pasukan manusia. Penambahannya segera membangkitkan semangat pasukan anak-anak ilahi. Tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal. "Wah, aku akan menantangmu." Tiansu memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin. Ada sedikit rasa jijik di mata Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu anak ilahi?" Tiansu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar ini. Dia memang bukan anak ilahi. Tapi itu karena persaingan di faksi surga terlalu sengit. Kekuatannya ketika ditempatkan di garis keturunan cabang lain bahkan lebih kuat daripada anak-anak dewa. Ye Yuan melihat ekspresinya dan segera mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Bahkan putra dewa bukanlah tandinganku, hanya berdasarkan orang sepertimu. Tetap saja katakan tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal, aku sangat mengagumi keberanianmu." Tiansu tertawa dingin dan berkata, "Nak, kamu terlalu sombong. Kekuatan faksi surgaku tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Meskipun komandan ini bukan anak dewa, kekuatanku juga tidak lebih buruk daripada anak dewa. Berurusan denganmu, itu sudah cukup." Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu, ayo." Tiansu menjadi sangat marah karena sikap menghina Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat auranya dilepaskan, dan tekanan dao surgawi yang mengerikan tiba-tiba turun. Namun saat ini, formasi pedang nirwana sejati milik Ye Yuan tiba-tiba aktif. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, Tiansu bahkan tidak punya waktu untuk bergerak dan ditusuk menjadi saringan santan oleh Ye Yuan. Dalam sekejap, udara seolah membeku. Pertarungan yang awalnya terjadi hingga langit terbelah dan bumi terbelah, tiba-tiba terhenti. Kedua belah pihak berhenti sekaligus. Semua orang melihat ke sisi Ye Yuan dan sangat terkejut. Komandan utama mereka, eksistensi yang hampir tak terkalahkan di bawah alam dao surgawi 9 tanda, sebenarnya hanya bertahan satu tembakan dalam satu pertukaran. Ternyata Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Formasi pedang nirwana sejatinya bahkan tidak terintegrasi dengan hukum ruang waktu. Berurusan dengan Tiansu, Ye Yuan menggabungkan sumber spasial di dalamnya, dan kekuatannya segera meningkat beberapa level. Kita harus tahu, sebelum Ye Yuan mengalami turbulensi ruang waktu, kekuatannya sudah menghancurkan Wan Zhen dan yang lainnya. Sekarang, kembali dengan mendominasi, hukum ruang waktunya telah mencapai ranah yang sulit dipahami. Berurusan dengan puncak alam dao surgawi 8 tanda tidaklah berarti apa-apa. Lupakan bahwa Tiansu bukanlah anak dewa, meskipun dia adalah anak dewa, tidak sulit bagi Ye Yuan untuk membunuhnya juga. "Panglima, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Panglima tertinggi, mati sebelum melepaskan satu gerakan pun? Bukankah manusia semuanya adalah semut? Kenapa dia begitu kuat?" Saat Ye Yuan bergerak, dampak yang ditimbulkannya terhadap legiun anak ilahi terlalu kuat. Orang terkuat di pasukan mereka terbunuh oleh Ye Yuan. Sebelumnya, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh manusia dengan peringkat yang sama saat mereka mengambil tindakan. Tapi sekarang, situasinya seperti apa ini? Terutama Nainorigin, kedua matanya menjadi piring lebar, agak bertanya-tanya apakah dia salah melihat atau tidak. Apakah ini benar-benar mengerikan bagi kekuatan besar di depan matanya, pemuda yang berdiri di depannya saat itu, dan berteriak, "Mengapa aku, Ye Yuan, takut berkelahi?" Seberapa rendahnya dia saat itu. Namun setelah 1000 tahun, pemuda rendahan ini telah menjadi kekuatan besar yang membuatnya mati di dalam air. Dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa dia sudah cukup menghargai Ye Yuan. Namun pada akhirnya dia merasa kecewa karena dia masih meremehkan Ye Yuan. Mustahil, membiarkannya terus tumbuh tanpa terkendali,
dia pasti akan menjadi bencana mematikan bagi ras dewaku. Harus menahannya. Setelah 3 pusat kekuatan alam surgawi Dao 9 tanda datang, dia pasti akan mati. Nainorigin berteriak dalam hatinya. Berpikir sampai di sini, dia tidak punya pikiran lagi di dalam hatinya dan meraung dengan marah. Untuk apa kalian semua masih linglung? Semuanya, serang bersama. Balas dendam untuk Panglima tertinggi. Bunuh orang ini, apapun risikonya. Suara ini segera menghancurkan stasis singkat itu. Semua anak ilahi langsung terkejut saat bangun. Prestise Tiansu sangat tinggi di Legiun Anak Ilahi. Teriakan Nainorigin langsung membangkitkan semangat juang mereka. Oleh karena itu, anak-anak dewa menerkam ke arah Ye Yuan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka sama sekali tidak menghiraukan korban jiwa, satu persatu membunuh sampai mata mereka memerah, mereka hanya menginginkan nyawa Ye Yuan. Adapun pasukan di belakang Ye Yuan, mereka tidak peduli sama sekali. Dalam sekejap, tekanan pada Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Ketika 200.000 legiun anak ilahi menerkam seseorang pada saat yang sama, kekuatan tempur praktis sudah mendekati Deva Kutukan kedua. Ancaman kematian segera melanda, tapi Ye Yuan tidak terkejut saat melihat situasi ini, tapi malah bahagia. Yang dia inginkan adalah perasaan seperti ini. Hanya pertarungan antara hidup dan mati yang bisa mendorong potensinya. Selain itu, dia berbagi tekanan dengan orang lain, yang lain juga bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai. Jika membiarkan yang lain bentrok langsung dengan Legiun Anak Ilahi, itu akan menjadi pembantaian sepihak dan tidak ada pelatihan lagi. Meskipun anak-anak yang tidak dapat diprediksi itu kuat, menghadapi Legiun Anak Ilahi yang terlatih, mereka masih banyak tertinggal. Apalagi mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Situasi di depan mereka bisa dikatakan sebagai keadaan yang paling ideal. Menghadapi serangan heboh Legiun Anak Ilahi, Ye Yuan tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Versi lengkap formasi pedang Nirwana sejati telah dirilis sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh medan perang sepertinya telah mengikuti tempo Ye Yuan. Hukum pembentukan pedang yang mendalam bergema bola-balik di dalam formasi pedang, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, serangan heboh dari Legiun Anak Ilahi juga tidak bisa diremehkan. Ras dewa hanya mengembangkan dao surgawi, mereka membawa paksaan dao besar untuk bersaing dengan Ye Yuan. Kekuatan satu orang mungkin tidak banyak, tetapi jika dijumlahkan 200.000 orang, itu menakutkan. Di dalam formasi pedang, suara gemuruh yang kuat meletus. Seluruh medan perang sudah menjadi berantakan. Hutan dalam radius 100.000 mil itu sudah lama rata dengan tanah. Namun semakin sering mereka bertarung, Legiun Anak Ilahi semakin khawatir. Kekuatan tempur Ye Yuan benar-benar kuat. Dia sendiri, praktis memikul hampir setengah dari kekuatan ofensif seluruh Legiun Anak Ilahi. Itu setara dengan dia sendiri yang memblokir setengah dari Legiun Anak Ilahi. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dalam kenyataan? Jika Ye Yuan adalah alam deva, lupakan saja. Tapi Ye Yuan hanyalah seniman bela diri alam kaisar surgawi. Mereka tidak berani percaya bahwa hal semacam ini benar-benar nyata. Namun, hal itu terjadi di depan mata mereka. Terlebih lagi, formasi pedang Ye Yuan membuat mereka sangat ingin muntah darah. Keunggulan jumlah dikurangi hingga ekstrim oleh formasi pedang Nirwana sejati. Tidak mungkin mereka ingin berurusan dengan Ye Yuan seperti berurusan dengan pusat kekuatan Deva Kutukan kedua. Ketika anak-anak dewa itu tiba sebelum Ye Yuan, mereka secara alami akan terpecah oleh formasi pedang, tidak mampu membentuk kekuatan kohesif yang kuat sama sekali. Bahkan bagi Ye Yuan saat ini, jika dia berhadapan langsung dengan Legiun Anak Ilahi, hasilnya juga akan berupa kematian. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan sebodoh itu. Namun, Nainorigin di Legiun Anak Ilahi, guncangan di hatinya semakin kuat. Dia sudah tidak mampu menggambarkan perasaan di hatinya. Kemampuan Ye Yuan dalam menembak Tiansu sebenarnya masih belum sepenuhnya kuat. Orang ini benar-benar mengolah sumber pedang dao, sumber formasi dao, serta hukum ruang waktu, ke alam yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Tentu saja, Ye Yuan sendiri juga tidak akan santai. Legiun Anak Ilahi terlatih dengan baik dan sangat kohesif, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pasukan manusia. Pertempuran yang sangat tragis itu masih menyebabkan dia terluka parah. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, anak-anak dewa ini juga sangat sulit dibunuh. Untungnya, dia sangat ulet dan tidak takut akan pertempuran langsung. Ini adalah pertarungan yang sengit, berlaku bagi Legiun Anak Ilahi,
dan hal yang sama juga terjadi pada Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak tahu bahwa bahaya perlahan mendekat. Sangat jauh, tiga seberkas cahaya yang mengalir bertemu tanpa persetujuan sebelumnya. Hei, Tian Zhao, Li Qing, kalian juga datang. Sepertinya Tiansu anak itu mengalami masalah besar. Yang berbicara adalah pusat kekuatan 9 tanda dari faksi yang mendalam, Yuan Zhen. Orang ini sebenarnya adalah putra dewa pada periode yang sama dengan Nainorigin. Saat ini, dia sudah memasuki alam 9 tanda, memandang rendah dunia, menjadi tokoh dikdaya kelas leluhur faksi mendalam. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Deva Kutukan pertama, mendekati Deva Kutukan kedua. Adapun dua lainnya, Tian Zhao dan Li Qing, mereka masing-masing adalah pusat kekuatan 9 tanda dari faksi surga dan faksi kuning. Kekuatan mereka juga tidak boleh diremehkan. Ketiga orang yang berkumpul bersama ini pasti akan menjadi mimpi buruk bagi Ye Yuan yang terlibat pertarungan sengit. Yuan Zhen, kamu sebenarnya datang juga. Sepertinya Legiun Anak Ilahi benar-benar menemui tandingannya kali ini. Kita harus cepat. Legiun Anak Ilahi adalah pasukan penting untuk menindas dunia, tidak boleh terjadi apa-apa. Tian Zhao juga berkata dengan tatapan agak gelap. Dua orang lainnya juga merasakan hal yang sama dan berkata, tidak bisa menunda lagi. Ayo cepat. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Tentu saja, kekalahan dari Legiun Anak Ilahi lebih menyedihkan. Setelah lebih dari setengah hari, kekuatan tempur yang hilang dari Legiun Anak Ilahi sudah mencapai beberapa puluh ribu. Kerugian sebesar ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah Legiun Anak Ilahi. Semua orang ingin membunuh Ye Yuan, tapi hasil akhirnya adalah kematian mereka sendiri. Formasi pedang nirwana sejati milik Ye Yuan bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap kehidupan anak-anak dewa. Saat ini, Ye Yuan sendiri sudah membunuh hampir 10.000 anak dewa, tapi dia sendiri berdiri teguh seperti gunung. Nainorigin berkeliaran di luar formasi pedang, berteriak dengan panik di dalam hatinya, berharap ketiga alam dao surgawi 9 tanda itu akan tiba sesegera mungkin. Pada saat ini, dia melewati setiap detik seolah-olah itu adalah 1 tahun. Melihat satu demi satu rekannya mati di hadapannya, dia hampir menjadi gila. Tentu saja, seiring dengan berjalannya waktu, efek serangan diam-diam sudah hilang. Di bawah peperangan posisi, korban mereka mulai meningkat. Dalam waktu setengah hari, pasukan 100.000 orang sudah kehilangan hampir 20.000 orang. Kerugian sebesar ini terjadi karena Ye Yuan memiliki sebagian besar kekuatan militer. Pang Zhen dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Baru sekarang mereka mengetahui seberapa kuat kekuatan tempur ras dewa. Melihat Ye Yuan yang berjalan bolak-balik tanpa batas di dalam pasukan, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Jika bukan karena Ye Yuan, bahkan jika mereka bisa menemukan tempat ini, bahkan jika mereka menyergap, kemungkinan besar tempat itu akan hancur total. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Namun mereka juga menemukan bahwa pertempuran yang berlangsung hingga saat ini, meskipun korban jiwa banyak, namun korban jiwa secara bertahap berkurang. Beberapa anak yang tidak terduga telah mengalami kemajuan besar setelah mengalami pertempuran tragis. Memang seperti yang Ye Yuan katakan, pertarungan pada batas kemampuan seseorang adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Selama mereka selamat dari pertempuran ini, pasukan manusia ini akan menjadi divisi elit masa depan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. Dia merasakan beberapa aura kuat bergerak cepat ke sisi ini. Guncangan ini tidak berarti kecil. Beberapa aura ini sangat kuat, tiba dalam sekejap. Ketika tiga orang Yuan Zhen bergegas mendekat dan melihat pemandangan yang menyedihkan ini, mereka juga kaget karena terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Legiun Anak Ilahi akan dipaksa sedemikian rupa. Legiun Anak Ilahi di depan mata mereka sudah hampir setengah hilang. Pasukan yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hanya tersisa 120 hingga 130.000 orang. Bisa dilihat betapa kuatnya lawan pertempuran ini. Dari mana pasukan manusia ini muncul? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tian Zhao berkata dengan kaget. Tatapan Yuan Zhen menjadi sedikit gelap dan dia berkata, sepertinya kita meremehkan manusia. Namun, Tiansu sebenarnya tidak berada dalam pasukan. Mungkinkah dia benar-benar jatuh? Saat kedua orang itu melihat, mereka memang tidak menemukan Tiansu, dan terkejut. Informasi tersebut dikirim oleh Tiansu, tetapi Tiansu tidak lagi terlihat. Maka hanya ada satu kemungkinan. Tiansu sudah mati.
Tapi tentara masih ada dan Kong Kamuya sudah meninggal. Situasi seperti ini sungguh terlalu mengejutkan. Tatapan Yuan Zhen tiba-tiba tertuju pada Ye Yuan dan pupil matanya mengerut. Manusia yang menahan hampir separuh kekuatan militer sendirian, sungguh menakutkan. Tian Su mungkin memanggil kita ke sini untuknya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa manusia sebenarnya memiliki kejeniusan yang begitu menakutkan. Seru Yuan Zhen. Tapi saat ini, Nainorigin akhirnya menemukan ketiga orang ini dan langsung diliputi kegembiraan, berseru dengan suara nyaring, Tuan Yuan Zhen, Komandan Tian Su telah dibunuh oleh Ye Yuan. Bakat anak ini terlalu mengerikan, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Tiga yang mulia, tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini. Mata Yuan Zhen berubah sedikit muram dan dia berkata sambil mengangguk, dimengerti. Tian Zhao, Li Qing, serang bersama dan bunuh anak ini. Di saat dia terkejut, kekhawatiran Yuan Zhen terhadap Ye Yuan juga menjadi sangat kuat. Dia sudah mengetahui bahwa formasi pedang Ye Yuan mengandung 4 jenis kekuatan hukum yang menakutkan. Selanjutnya, semuanya praktis mencapai tingkat sumber peringkat 2. Bakat seperti ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimana orang seperti ini bisa dibiarkan di muka bumi ini? Yuan Zhen melepaskan auranya, tekanan dari alam Dao Surgawi 9 tanda tiba-tiba menyebar. Baru pada saat itulah banyak anak yang tidak terduga memperhatikan 3 orang Yuan Zhen. Ekspresi mereka langsung berubah liar. Tuan Santo Biru Langit, semuanya buruk. 3 pusat kekuatan 9 tanda sebenarnya berasal dari ras dewa. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ayo cepat mundur, seru Yuan Zhen. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak, semuanya stabil untukku. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak korban. Serahkan ketiga orang ini padaku. Wan Zhen, Pang Zhen, Legiun Anak Ilahi akan diserahkan kepada kalian semua. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Saat dia muncul lagi, dia sudah menghadapi Yuan Zhen. Dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah bentrok dengan ketiga orang itu. Satu suara gemuruh membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sama sekali di bawah serangan penjepit dari 3 pusat kekuatan 9 tanda. Selanjutnya, Ye Yuan datang dan pergi sesuka hatinya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Mudah baginya untuk pergi, tetapi tidak mudah bagi anak-anak tak terduga lainnya untuk ingin pergi. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak pergi. Wan Zhen dan Pang Zhen semuanya adalah orang-orang yang berakal sehat. Seseorang melihat dan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak diharapkan semua orang. Tapi tindakan Ye Yuan membuat mereka terharu. Dia sendiri yang memblokir lebih dari setengah tekanan. Wan Zhen berkata dengan suara yang jelas, saudara-saudara, dengarkan aku. Tuan Santo Biru Langit bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah demi kita. Jadi kita juga tidak bisa menahannya. Legiun Anak Ilahi hanyalah seperti ini. Ayo bunuh. Bunuh. Untuk beberapa waktu, pasukan manusia sangat terdorong dan meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Namun, saat Ye Yuan pergi, kekuatan tempur Legiun Anak Ilahi langsung terbebaskan. Kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat dengan selisih yang sangat besar. Dalam sekejap, pertarungan kedua belah pihak kembali meningkat. Pertempuran menjadi semakin menyedihkan. Saat berada di pihak Ye Yuan berhasil menghadang 3 pusat kekuatan 9 tanda dengan kekuatannya sendiri. Dan di antara mereka, bahkan ada anak dewa sejati, Yuan Zhen. Meskipun ketiga orang ini baru saja memasuki 9 tanda, kekuatan tempur mereka sudah mendekati Deva Kutukan kedua. Meski begitu, formasi pedang nirwana sejati milik Ye Yuan masih melawan mereka dengan keras kepala. Lubang surgawi api yang berkobar. Alam semesta bela diri sejati. Segel surga Tai. 3 orang Yuan Zhen tidak ragu sedikit pun, melepaskan jurus kuat mereka. Tapi saat mereka berhadapan dengan Ye Yuan, mereka merasa seperti terjatuh ke dalam rawa. Pusaran hukum ruang waktu sangat mengurangi kekuatan gerakan hebat mereka. Semakin banyak ketiganya bertarung, mereka semakin terkejut. Seorang seniman bela diri Kaisar Surgawi tahap akhir manusia benar-benar melompati alam dan memblokir kerja sama 3 pusat kekuatan 9 tanda yang hebat. Saat Nainorigin melihat pemandangan ini, dia terkejut hingga dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Bagi ras dewa, tanda 8 hingga 9 adalah jurang surgawi.
Jurang surgawi ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Surgawi lapis ke-9 hingga Deva Kutukan pertama. Namun melintasi jurang surgawi ini, sama saja dengan berdiri di puncak, dan seseorang dapat menjelajahi dunia tanpa hambatan. Bahkan jika pusat kekuatan yang baru saja memasuki 9 tanda berhadapan dengan Deva Kutukan pertama, hal itu hampir membuat mereka terguling juga. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memblokir kerja sama 3 pusat kekuatan 9 tanda hanya dengan kekuatannya. Ras dewa kita hanya mengembangkan Dao Surgawi, dan melawan musuh dengan kekuatan Dao Surgawi. Tapi Dao Surgawi yang terkandung dalam formasi pedang ini sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Bagaimana umat manusia bisa memiliki orang yang begitu mengerikan? Saat bertarung sengit, hati Yuan Zhen bergetar hebat. Dao Surgawi adalah fondasi dari segala sesuatu, menjulang tinggi di atas hukum. Seperti kata pepatah, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segalanya. Dao Surgawi adalah akar dari segalanya. Ras dewa menikmati keuntungan luar biasa dalam kultivasi secara bawaan. Kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat dari ras lain dengan peringkat yang sama. Tapi sekarang, mereka benar-benar dikalahkan oleh junior manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal seperti itu? Tidak heran Tiansu memanggil kami dengan cemas. Jika bocah ini tidak mati, dia akan menjadi bencana mematikan bagi ras dewa kita. Li Qing juga berkata, cederanya tidak ringan, ambil nyawanya saat dia terluka. Tian Zhao juga berkata, setelah keterkejutan itu, niat membunuh yang kuat melonjak di hati ketiga orang itu. Perasaan bahaya yang Ye Yuan berikan pada mereka terlalu kuat. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Yuan saat ini masih memasuki pertempuran dengan cedera. Jika Ye Yuan tidak dibunuh hari ini, setelah dia dewasa, dia akan menjadi lebih menakutkan. Dia mungkin membawa kerusakan yang tak terhapuskan pada ras dewa. Oleh karena itu, Ye Yuan harus dihentikan sejak awal. Aura ketiga orang itu meningkat pesat. Sebelumnya, mereka masih meremehkan Ye Yuan dan menahan diri sampai batas tertentu. Kali ini, mereka berusaha sekuat tenaga. Yuan Zhen menatap Ye Yuan, matanya penuh ketidakpedulian saat dia berkata, wah, kamu sangat bagus, kamu bahkan sudah bisa menandingi pusat kekuatan manusia purba. Mampu memaksaku untuk menggunakan gerakan ini, kamu cukup bangga. Avatar Surgawi. Yuan Zhen meraung keras, 9 tanda gelap di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Tubuhnya mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, dia berkembang menjadi 3 kali lipat ukuran aslinya, menjadi raksasa yang besar dan tinggi. Kekuatan ledakan yang keluar dari tubuhnya membuat wajah semua orang berubah drastis. Ketika Nainorigin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar sambil berkata, hahaha, Avatar Surgawi. Dao Surgawi bela diri sejati Tuan Yuan Zhen. Dia akhirnya menggunakan gerakan ini. Ye Yuan, kamu pasti mati. Dia dan Yuan Zhen bersaing memperebutkan posisi anak dewa pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Yuan Zhen mengandalkan langkah ini untuk menyapu bersih lawan-lawannya di generasi yang sama dan mengukuhkan posisinya sebagai putra dewa dalam satu pukulan. Gerakan ini meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Ras dewa menggabungkan tubuh dan roh. Tubuh fisik mereka pada awalnya sangat kuat. Walaupun transformasinya lebih rendah dibandingkan transformasi ke-9 sempurna milik Ye Yuan, hasilnya juga tidak jauh berbeda. Tapi gerakan ini bisa meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk mematahkan belenggu tubuh fisik, membuat kekuatan seseorang meroket puluhan kali lipat sekaligus. Level semacam ini sudah melampaui kategori 9 transformasi, dan mencapai level Dao. Kekuatan ledakan semacam itu membuat orang gemetar. Mampu menjadi anak dewa, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang hebat. Kekuatan sebenarnya dari ras dewa, selain Tian Qing, dikumpulkan tepatnya oleh anak-anak dewa di masa lalu. Bela diri sejati Dao Surgawi, seperti namanya, itu adalah seni bela diri yang kuat yang diciptakan dengan meminjam kekuatan Dao Surgawi. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Ras dewa meremehkan semua ras, yang mereka andalkan juga adalah bela diri sejati Dao Surgawi. Setelah bela diri sejati Dao Surgawi dipamerkan, ia dapat menembus batas tubuh seseorang, mencapai tingkat Dao. Selain itu, seseorang hanya memenuhi syarat untuk memahami bela diri sejati Dao Surgawi setelah mencapai alam Dao Surgawi 9 tanda juga. Saat itu, ketika Ye Yuan bertarung melawan Putra Dewa Xin, jika pihak lain telah memahami Dao bela diri sejati Surgawi, Ye Yuan pasti tidak akan menang semudah itu.
Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan tubuh fisik benar-benar bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Aku akhirnya mengerti mengapa Tuan Rahasia Mendalam mereka semua sangat waspada terhadap ras dewa. Ternyata kita belum pernah bertemu dengan pusat kekuatan ras dewa yang sebenarnya. Alam Dao Surgawi 9 tanda mereka benar-benar sangat menakutkan. Di pihak pasukan manusia, wajah sekelompok anak-anak yang tidak dapat diprediksi menjadi pucat, sangat terkejut dengan kekuatan Yuan Zhen. Hanya pada saat inilah mereka memahami hak apa yang dimiliki ras dewa untuk mendominasi dunia surga. Siapa yang bisa menghalangi tingkat kekuatan ini? Ini masih merupakan pusat kekuatan 9 tanda tahap awal. Setelah pusat kekuatan puncak 9 tanda mengeksekusi Dao bela diri sejati surgawi, kekuatan seperti apa yang akan melonjak? Hari ini, di bawah paksaan Ye Yuan, mereka akhirnya menyaksikan ras dewa sejati. Bela diri sejati Dao surgawi, nama yang asing tetapi juga sangat kuat bagi umat manusia, muncul di panggung sejarah. Bahkan ekspresi Ye Yuan menjadi sangat serius ketika dia melihat gerakan avatar surgawi ini. Ini juga pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sejati ras dewa. Tidak mungkin tubuh emas 9 transformasinya yang sempurna mencapai kekuatan yang begitu menakutkan juga. Dao surgawi, bela diri sejati kan? Pertarungan mengerikan macam apa yang dialami Sang Hang saat itu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil mendesah sedih. Ye Yuan selalu mendengar bahwa ras dewa itu kuat, tetapi di matanya, ras dewa hanya biasa-biasa saja. Sang Hang sebagai leluhur agung dalam ruang dan waktu, ia memahami ruang dan waktu, dua hukum tertinggi yang agung. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sekalipun kekuatan leluhur lainnya tidak sebaik Sang Hang, mereka pastinya juga sangat menakutkan. Namun 18 leluhur, sebenarnya tidak ada satupun yang selamat. Bukan hanya itu, di antara pembangkit tenaga Deva Kutukan kelima dan Deva Kutukan keempat saat itu, kurang dari 1 dari 10 yang masih hidup. Hak apa yang dimiliki ras dewa? Hari ini, dia akhirnya mengerti. Yuan Zhen kecil yang lemah begitu menakutkan setelah menggunakan bela diri sejati Dao surgawi, lalu bagaimana dengan Tian Qing? Ye Yuan menelan pil obat, menatap Yuan Zhen, dan berkata dengan niat bertarung yang melonjak, Dao surgawi sejati kan? Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat kekuatan tempur ras dewa yang sebenarnya. Hahaha, kamu akan segera mengalaminya. Ras dewaku tidak terkalahkan di dunia. Yuan Zhen tertawa keras, melambaikan tangannya yang besar, dan mengepalkan tinjunya. Pukulan yang biasa-biasa saja, tanpa kesan mencolok. Tapi pukulan ini memberi orang perasaan melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Tanpa sedikitpun suara robekan di udara, tidak ada ledakan yang menggemparkan bumi. Seolah-olah semuanya mencapai batas untuk kembali ke kesederhanaan aslinya. Meski polos, tidak ada yang merasa pukulan ini tidak kuat. Ketika keduanya bertempur, itu akan menjadi momen yang menggemparkan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Formasi pedang nirwana sejati tiba-tiba menyala. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali, mendesak formasi pedang nirwana sejati hingga batasnya. Satu serangan, formasi pedang nirwana sejati runtuh dan menghilang dengan suara keras. Sosok Ye Yuan terbang mundur, darah segar mengalir deras dari mulutnya, menambah luka di atas lukanya. Alam Dao Surgawi 9 tanda ditambah bela diri sejati Dao Surgawi, kekuatannya sangat kuat. Sejak Ye Yuan menciptakan formasi pedang nirwana sejati, dia belum merasakan satu kekalahan pun. Tapi hari ini, dia kalah. Raksasa Yuan Zhen melayang tinggi di udara dengan bangga seolah-olah dia benar-benar dewa surgawi yang mewakili Dao surgawi. Dao surgawi bela diri sejati, yang diwakilinya adalah kekuatan Dao surgawi, yang menjulang tinggi di atas hukum. Hukum waktu baik-baik saja, hukum ruang juga, semuanya bisa diabaikan. Anak muda, bisa menerima satu pukulan Dao surgawi bela diri sejati dan tidak mati, kamu benar-benar sangat kuat. Jika kamu dapat mencapai alam Deva, mungkin aku pun tidak akan menjadi tandingannya juga. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini. Selesai berbicara, dia menoleh ke Tian Zhao dan Li Qing, dan berkata, serang bersama. Bunuh dia, dan jangan beri dia kesempatan. Di depan Yuan Zhen, keduanya tidak terlihat pucat jika dibandingkan. Tapi mereka juga merupakan pusat kekuatan alam Dao Surgawi 9 tanda, apapun yang terjadi. Kekuatan mereka tentu saja luar biasa. Ketiga orang itu menyerang bersama-sama, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Kehidupan dan kematiannya tergantung pada seutas benang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Santo Biru Langit mati, bukankah harapan umat manusia akan hancur? Wajah Wan Zhen penuh keputusasaan. Ye Yuan adalah satu-satunya harapan umat manusia. Jika dia mati, pertempuran kiamat ini tidak lagi memiliki harapan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pusat kekuatan 9 tanda sebenarnya masih memiliki seni bela diri surgawi Dao sejati semacam seni bela diri yang menantang surga. Tapi sekarang, menghadapi pukulan fatal 3 orang Yuan Zhen, dia merasa sangat tidak berdaya. 3 aura kuat hingga ekstrim bergegas menuju Ye Yuan yang sudah terluka parah. Terutama Yuan Zhen, momentum ledakan itu hampir membuat gunung dan sungai ini hancur berantakan. Jika pukulannya mendarat dengan kuat, tidak ada kemungkinan untuk bertahan sama sekali. Ketiga orang itu tidak tinggal di belakang sedikit pun, melancarkan serangan brutal ke arah Ye Yuan. Seberapa mengerikankah kekuatan alam Dao surgawi 9 tanda? Ruang tempat Ye Yuan berdiri kini hancur berkeping-keping. Segala sesuatu di sana dimusnahkan sepenuhnya. Orang-orang tidak bisa membayangkan apa yang masih bisa bertahan di hadapan kekuatan seperti itu. Semuanya sudah berakhir. Hahaha, bisa membiarkanku bertemu dengan anak laki-laki ini hari ini, itu juga merupakan takdir ras dewaku yang membuatnya demikian. Banyak sekali ras yang harus dihancurkan dan ras dewa harus makmur. Yuan Zhen berkata sambil tertawa keras. Membunuh Ye Yuan, dia merasa sangat senang di hatinya. Kematian seorang jenius di tangannya setara dengan menghambat harapan kebangkitan umat manusia. Selama tidak ada lagi leluhur agung ruang waktu yang muncul sebagai pusat kekuatan yang menentang surga, mustahil bagi banyak ras untuk memiliki harapan untuk menang. Dengan terbunuhnya Ye Yuan, moral ras dewa meningkat pesat, dan moral pasukan manusia berkurang drastis. Untuk beberapa waktu, situasi pertempuran kedua pasukan sangat terbalik. Korban manusia mulai bertambah besar dan besar. Yuan Zhen tertawa keras dan berkata, Nainorigin, buang sampah ini secepat mungkin. Pasukan ini seharusnya menjadi divisi elit umat manusia, pemahaman hukum setiap orang sangat tinggi. Jangan biarkan satu pun dari orang-orang ini lolos. Nainorigin sangat gembira dan berkata, ya, Tuan Yuan Zhen. Meskipun dia tahu bahwa pasukan ini tidak biasa, Yuan Zhen, pusat kekuatan tingkat ini, merasa jijik untuk mengambil tindakan terhadap mereka sama sekali. Yuan Zhen menepuk tangannya dan berkata dengan dingin, baiklah. Sekarang setelah ini selesai, kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan dan akan pergi dulu. Tempat ini akan diserahkan padamu. Saat dia berbicara, mereka semua hendak pergi. Pertempuran belum berakhir dan kamu akan pergi sekarang. Tapi saat itu, di dalam kehampaan yang hancur, sebuah suara tiba-tiba keluar. Ekspresi semua orang berubah. Tidak mungkin suara yang keluar dari sana adalah orang lain. Itu hanya Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak mati. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat sesosok tubuh berjalan perlahan. Ketika pasukan manusia melihat Ye Yuan, mereka langsung sangat gembira. Hahaha, tidak mati. Tuan Santo Biru Langit tidak mati. Dengan adanya dia, kita punya harapan. Setiap langkah yang dia ambil, momentum yang mengesankan di tubuhnya tumbuh sedikit lebih kuat. Energi spiritual langit dan bumi yang menutupi langit dan menutupi bumi menelan segalanya dan menyapu. Momentum Ye Yuan yang luar biasa terus meningkat, semakin kuat. Selama bertahun-tahun, pemahaman Ye Yuan terhadap hukum menjadi semakin tak terduga. Namun dia tidak sengaja mengolah ranah kultivasinya. Sekarang, akumulasi kekayaannya meletus. Di bawah rangsangan 3 orang Yuan Zhen, dia menerobos sekali lagi. Ketika Yuan Zhen melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata dengan suara serius, bagaimana mungkin? Dalam situasi seperti itu, bahkan Deva kutukan kedua umat manusia pun akan dibunuh olehku juga. Kamu sebenarnya tidak mati. Saat Ye Yuan menerobos wilayahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Dao surgawi bela diri sejati memang kuat, tapi kamu mungkin salah paham tentang satu hal. Kalian semua hanya meminjam kekuatan Dao surgawi, dan bukan Dao surgawi yang menjulang di atas segala kehidupan. Di hadapan Dao surgawi, kalian semua hanyalah semut, hukum ruang dan waktu juga merupakan bagian dari Dao surgawi. Ras manusia dan ras dewa, hanya saja sistem kultivasinya berbeda. Tidak ada perbedaan antara kerendahan dan keluhuran. Tapi kamu menganggap dirimu sempurna dan merasa bisa mengabaikan hukum ruang waktu. Lelucon yang luar biasa. Tatapan Yuan Zhen menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin,
Ras dewa adalah yang terpenting dan mewakili Dao Surgawi. Bagaimana kamu bisa memahaminya, semut semacam ini? Karena kamu belum mati, maka aku akan membunuhmu lagi. Saat dia berkata, saat auranya terlepas, dia bergegas sekali lagi. Kekuatan penindas meletus lagi. Ye Yuan kokoh seperti batu, masih berjalan maju perlahan. Hanya saja tangan kanannya terulur dan dia berkata dengan dingin, "Ayo, pedang." Dalam sekejap, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah, akhirnya mengembun menjadi pedang cahaya berwarna kuning pucat. Pedang ini benar-benar memberi orang perasaan tipis dan halus. Tapi Yuan Zhen tidak mempedulikannya. Terobosan yang dilakukan Ye Yuan masih belum sempurna. Jadi bagaimana satu pedang sumber bisa melakukan sesuatu padanya? Pukulan ini masih meledak. Pergi. Ye Yuan membentuk segel dengan tangannya, pedang cahaya itu merobek udara. Pedang ini datang dengan samar. Pada awalnya, Yuan Zhen tidak peduli sama sekali, dan sebenarnya berencana mengulurkan tangannya untuk pergi dan mengambil pedang cahaya. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia juga bisa menghancurkan artefak Dao biasa. Tapi segera, ekspresinya berubah drastis. Pedangnya belum tiba dan energi pedang yang tajam sudah membuatnya tidak bisa membuka matanya. Ketajaman pedang ini seolah mampu membelah langit dan bumi. Pada saat ini, bagaimana dia masih peduli untuk membunuh Ye Yuan? Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara, ingin menghindari pedang ini. Orang seharusnya tidak melihat betapa tubuhnya sangat besar. Sebenarnya, gerakannya sangat lincah. Tubuhnya membuat gerakan aneh, pedang cahaya melewati tubuhnya. Beberapa helai rambut melayang ke bawah, sudah terpotong oleh energi pedang. Hati Yuan Zhen bergetar hebat. Tadi, sedikit lagi dan dia akan dipenggal. Pedang ini terlalu tajam. Bagaimana pedang ini bisa begitu tajam? Pedang biasa, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika itu adalah pedang sumber, dia juga bisa bergulat dengan tangan kosong. Tapi pedang itu sebelumnya, jelas sudah melampaui jangkauan pedang sumber. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa jika dia mengambilnya dengan tangan kosong, itu pasti akan terbelah menjadi dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pernah bertarung dengan formasi pedang nirwana sejati milik Ye Yuan sebelumnya dan sama sekali tidak merasa was-was terhadap pedang Ye Yuan. Tapi sekarang, pedang cahaya kental saja sudah sangat tajam. Ini, bagaimana ini mungkin? Pedang apa ini? Yuan Zhen berkata dengan heran. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa Dao bela diri sejati surgawi dapat mengabaikan hukum? Terima kasih padamu, aku menggabungkan waktu, ruang, pedang, tiga sumber hebat, dan memahami gerakan ini, pedang ruang waktu. Kamu bisa mencobanya apakah kamu bisa mengabaikannya atau tidak? Apa katamu? Kamu, menggabungkan waktu, ruang, pedang, tiga hukum besar. Yuan Zhen agak ragu apakah dia salah dengar atau tidak. Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar hebat. Menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga sumber hukum yang hebat, dapatkah hal semacam ini benar-benar dapat dicapai oleh kekuatan manusia? Menggabungkan kekuatan hukum pada awalnya merupakan hal yang sangat sulit. Selain itu, semakin tinggi tingkat hukumnya, semakin besar kesulitan fusinya. Penggabungan ruang dan waktu, dua hukum besar, bisa dikatakan sebagai perpaduan tersulit di dunia ini. Namun menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum besar, kesulitan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang harus bersikeras menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikannya, maka hanya ada satu kata, mustahil. Tapi Ye Yuan benar-benar melakukannya. Formasi pedang nirwana sejati hanyalah sebuah jurus yang Ye Yuan ciptakan dengan menggunakan beberapa hukum sumber besar sebagai fondasinya, dan bukan gabungan. Apa yang Ye Yuan benar-benar gabungkan di masa lalu hanyalah hukum ruang dan hukum pedang. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya menggabungkan tiga hukum besar. Pedang ruang waktu, bisa memusnahkan ruang waktu. Ia bahkan bisa memusnahkan ruang waktu, apalagi orang. Bagaimana ketajaman pedang ini bisa menghalangi kekuatan manusia? Bahkan di pihak manusia, masing-masing dari mereka, hati mereka juga bergetar hebat. Pedang sumber ini terlihat tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tapi sebenarnya itu adalah keberadaan menakutkan yang menggabungkan tiga hukum besar. Wan Zhen berkata dengan kaget, penggabungan hukum waktu dan tata ruang 100 kali lebih sulit daripada menggabungkan hukum 5 elemen. Bakat Tuan Santo Biru Langit benar-benar terlalu menakutkan. Pang Zhen juga berkata, menggabungkan hukum waktu dan tata ruang, tidak ada artinya. Lagi pula,
Leluhur Agung Ruang Waktu juga pernah melakukannya sebelumnya. Tapi, menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, ketiga hukum besar ini, dan menciptakan gerakan pedang ruang waktu ini, sungguh menakutkan. Tuan Santo Biru Langit sangat perkasa. Pantas saja katanya, kalau orang tidak memaksakan diri, suatu saat mereka tidak akan tahu betapa besar potensinya. Dalam pertempuran ini, aku juga mendapatkan banyak hal. Setelah kembali, aku pasti akan mendapat terobosan. Yang lain mengangguk satu demi satu, menyetujui hal ini. Perjuangan antara hidup dan mati adalah yang terbaik dalam merangsang potensi. Banyak rekan yang tewas dalam pertempuran ini. Namun mereka yang selamat akan mendapat manfaat tanpa akhir. Tak satu pun dari mereka yang hadir adalah orang-orang biasa-biasa saja. Masing-masing adalah anak surga yang bangga. Setelah pertarungan sengit, mereka sudah mendapat banyak manfaat. Setelah kembali, selama mereka tenang dan mencoba mencerna keuntungan yang mereka peroleh, mereka pasti akan membuat terobosan besar. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar terobosannya, itu juga tidak akan bisa dibandingkan dengan Ye Yuan yang memadukan tiga hukum besar. Aura Ye Yuan masih meningkat, sudah mendekati puncak dunia. Ekspresi Yuan Zhen sangat jelek. Dia masih mengejek Ye Yuan sebelumnya, mengatakan bahwa dao bela diri sejati surgawinya dapat mengabaikan hukum ruang waktu. Tapi sekarang, menghadapi pedang ruang waktu yang diringkas dari hukum ruang waktu, dia sangat ketakutan. Pedang ini adalah pedang yang dapat membelah avatar surgawinya menjadi dua. Ketajamannya sudah tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Masih linglung untuk apa? Serang bersama. Manfaatkan fakta bahwa dia belum menerobos dan bunuh dia. Gunakan formasi tiga origin kecil. Yuan Zhen meraung keras. Tian Zhao dan Li Qing menerima perintah tersebut dan membentuk formasi berbentuk tanduk bersama Yuan Zhen. Aura ketiga orang itu segera meningkat secara signifikan. Formasi tiga origin kecil ini sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan pusat kekuatan 9 tanda. Namun, saat Ye Yuan melihat adegan ini, dia tertawa. Sepertinya ras dewamu juga semakin maju seiring waktu. Formasi arai ini cukup mendalam. Hanya saja kalian belum tahu kalau aku adalah leluhur dari formasi arai ini. Membentuk formasi arai ini di depanku, kalian menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Ras dewa menganjurkan kekuatan tempur individu dan tidak memiliki banyak kesadaran akan pertarungan kelompok. Tapi sekarang, ketika ras dewa muncul kembali, mereka banyak berubah. Kehendak bertarung legiun anak ilahi ini sangat kuat, para prajurit mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Mereka jelas telah menjalani pelatihan ketat. Meskipun Yuan Zhen, pusat kekuatan besar bertanda 9 ini, sebenarnya bisa menggunakan formasi tiga origin kecil ini hingga tingkat ini, hal itu juga membuat orang ternganga. Jelas sekali, mereka telah mengambil pelajaran dari kekalahan terakhir dalam pertempuran kiamat. Mereka belajar banyak dari berbagai ras. Formasi tiga origin kecil ini adalah salah satunya. Tapi alasan mengapa Ye Yuan tertawa adalah karena dia melihat terlalu banyak tanda formasi dao miliknya dalam formasi tiga origin kecil ini. 18 arai besar warisan yang dia tinggalkan memiliki warisan formasi dao. Formasi tiga origin kecil dari ras dewa ini, meskipun sangat maju, jelas dipelajari secara diam-diam dari manusia. Sekilas Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Hanya saja bagaimana Yuan Zhen dan mereka semua bisa tahu bahwa keberadaan yang mempengaruhi arah pertempuran kiamat di zaman yang lalu justru adalah pemuda di depan mereka ini. Dan hal-hal yang diam-diam mereka pelajari juga berevolusi dari warisan yang ditinggalkan Ye Yuan. Hehehe, benar-benar orang yang tidak tahu malu dan sombong. Formasi tiga origin kecil diciptakan oleh Master Jalur Formasi Ras Dewaku, Fei Liu, apa hubungannya dengan kamu? Berbicara tentang leluhur, Tuan Fei Liu sebagai leluhurmu sudah cukup. Yuan Zhen tidak bisa menahan tawa dingin ketika mendengar itu. Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya tersenyum tipis, mengangkat ujung jarinya, dan berkata, pedang ruang waktu, ayo. Tanpa ada suara robekan di udara, pedang ruang waktu dihantarkan sekali lagi. Dalam sekejap, pedang ruang waktu melintasi jarak 100.000 kaki dan menebas secara akurat di antara ketiga orang itu. Formasi tiga origin kecil langsung runtuh. Aura ketiga orang yang meroket juga langsung menghilang tanpa jejak, sekali lagi pulih ke keadaan sebelumnya. Mata Yuan Zhen menjadi lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di zaman ini, Master Fei Liu mempelajari formasi dao umat manusia, dan dia telah lama mencapai tingkat sumber peringkat 5. Bahkan jika formasi dao Ye Yuan mencapai peringkat 2 formasi dao,
mustahil untuk memecahkan formasi 3 origin kecil hanya dengan satu gerakan kan. Formasi 3 origin kecil ini diciptakan oleh Master Fei Liu dengan susah payah. Dengan 3 orang sebagai unit tempur kecil, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur ras dewa secara signifikan. Bagi pusat kekuatan di tingkat alam Dao Surgawi 9 tanda, begitu mereka bergabung, maka kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. Awalnya, kekuatan tempur mereka beberapa kali lebih tinggi dari manusia. Setelah formasi 3 origin kecil diaktifkan, ketiganya bekerja sama, bahkan jika ada 20 pembangkit tenaga manusia, kemungkinan besar akan sulit untuk didekati. Tapi formasi arai seperti itu benar-benar dipecahkan oleh Ye Yuan dalam sekejap mata. Hal semacam ini sungguh membingungkan. Mereka sama sekali tidak mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Ye Yuan. Mereka tidak mengerti, tapi Wan Zhen dan yang lainnya sangat jelas. Ras dewa diam-diam mempelajari formasi Dao umat manusia, namun tidak mengetahui bahwa formasi Dao umat manusia yang mengerikan di kemudian hari, seluruhnya berasal dari warisan Ye Yuan. Meskipun hal-hal yang kemudian dipahami oleh Dao formasi leluhur agung umat manusia sudah sangat berbeda dengan milik Ye Yuan, namun dari segi sumbernya, mereka berasal dari akar yang sama. Menggunakan formasi arai yang Ye Yuan turunkan di depan Ye Yuan, bukankah ini seperti mengajari nenek cara merebus telur? Dan adegan ini juga membuat Wan Zhen, Pang Zhen, dan yang lainnya semakin mengagumi Ye Yuan. Pengaruh Tuan Santo Biru Langit pada 10 miliar tahun ini sungguh terlalu luas jangkauannya. Warisan formasi Dao yang dia tinggalkan diam-diam dipelajari oleh ras dewa. Warisan alkimia Dao yang dia tinggalkan ditakuti oleh ras dewa. Warisan ruang waktu yang ia tinggalkan pada leluhur Tian Qing yang diasingkan dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak selama 10 miliar tahun. Kekuatan seperti ini sudah berpindah ruang dan waktu. Itu terlalu luar biasa. Pedang ruang waktu, bunuh. Saat semua orang terkejut, Ye Yuan mengendalikan pedang ruang waktu lagi dan menyerang Tian Zhao. Pedang ini sangat cepat. Ekspresi Tian Zhao berubah liar, sangat ingin menghindarinya. Tapi, pedang ini sudah mengunci dirinya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dia bukanlah Yuan Zhen yang bisa mengendalikan tubuh fisik yang kuat untuk menghindari pedang ruang waktu. Dibandingkan dengan Yuan Zhen, dia terlalu lemah. Di bawah satu pedang, Tian Zhao dipenggal. Pusat kekuatan alam Dao Surgawi 9 tanda mati begitu saja. Semua orang mulai tercengang dengan mulut ternganga, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Pusat kekuatan 9 tanda yang kuat dibunuh oleh manusia alam Kaisar Surgawi begitu saja. Para prajurit Legiun Anak Ilahi merasa pandangan dunia mereka telah diubah. Pusat kekuatan dengan 9 tanda memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, salah satunya benar-benar dilompati dan dibunuh oleh manusia. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Tuan Tian Zhao mati begitu saja. Manusia itu, dia membunuh pusat kekuatan 9 tanda saat menerobos ranah kultivasinya. Kapan manusia menjadi begitu mengerikan? Mungkinkah ras dewa kita bukanlah yang terkuat? Banyak orang mulai meragukan kehidupan. Semangat yang baru saja dibangkitkan oleh Legiun Anak Ilahi segera ditekan. Pedang ruang waktu, ayo. Saat semua orang masih terkejut, Ye Yuan menyerang lagi dengan pedang. Tapi kali ini, targetnya terkunci pada Li Qing. Ekspresi Yuan Zhen berubah liar, memiliki pikiran untuk menyelamatkan, tetapi tidak dapat mengumpulkan keberanian. Apa yang akan dia gunakan untuk menahannya? Li Qing merasa setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berbalik dan berlari. Tapi pedang ruang waktu terlalu cepat, bagaimana bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Pedang cahaya melintas dengan ringan, Li Qing juga dipenggal. Yuan Zhen melihatnya dengan jelas, luka pada luka Li Qing dan Tian Zhao sangat rata, bahkan tidak ada bekas darah yang keluar. Seolah-olah tempat itu disegel oleh suatu kekuatan misterius. Dia memahami bahwa luka ini terhalang oleh kekuatan ruang waktu, dan tidak akan pernah sembuh. Metode pembunuhan seperti ini jauh lebih mengerikan daripada luka pedang. Jika Ye Yuan menebas di titik vital, itu akan langsung membunuh. Jika sebelumnya jarinya teriris, maka jarinya tidak akan bisa tumbuh lagi. Berpikir sampai di sini, Yuan Zhen akhirnya memunculkan pemikiran untuk mundur. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Ketika para prajurit Legiun Anak Ilahi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Ye Yuan membunuh 2 pusat kekuatan 9 tanda seolah-olah sedang memotong sayuran. Kapan pusat kekuatan 9 tanda menjadi begitu lemah? Tidak,
Tunggu, bukan karena pusat kekuatan 9 tanda itu lemah, tapi karena Ye Yuan terlalu kuat. Menggabungkan 3 kekuatan hukum yang besar, gerakan pedang ini bisa memotong segalanya di dunia. Saat semua orang berada dalam keadaan tidak percaya, momentum Ye Yuan yang mengesankan tiba-tiba menghilang, wilayah kekuasaannya ditetapkan pada puncak dunia. Dia memandang ke arah Yuan Zhen dengan sedikit senyuman dan berkata dengan dingin, bukankah ras dewamu menyebut dirimu sebagai pembawa pesan Dao Surgawi, meremehkan banyak sekali ras. Sekarang, aku akan melompati dunia dan membunuhmu. Memberimu 10 napas, bisa atau tidaknya kamu melarikan diri akan bergantung pada kemampuanmu. Kemudian, dia mengeluarkan hormat dan anak panah dengan tidak tergesa-gesa. Hormat pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan Dao besar yang melonjak menyerang pikiran semua orang. Di masa lalu, ranah Ye Yuan masih lemah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari artefak Dao sama sekali. Sekarang, meskipun dia belum mencapai alam Deva, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam Deva. Ketika dia menggunakan hormat pembunuh dewa tanpa batas lagi, kekuatannya sudah lama tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas. Kekuatan artefak Dao ditambah dengan pedang ruang waktu, ia selalu menang. Melihat hormat pembunuh dewa tanpa batas, sepasang mata besar Yuan Zhen hampir keluar. Ancaman kematian menimpanya secara langsung. Melarikan diri atau tidak melarikan diri. Ini adalah masalah yang sulit. Jika dia melarikan diri, kata-kata Ye Yuan terlalu kurang ajar. Kemana perginya wajahnya sebagai anak dewa? Tidak melarikan diri, kekuatan artefak Dao ditambah pedang ruang waktu, dia tidak berdaya untuk menolaknya. Bahkan jika dia menggunakan Dao Surgawi. Bela diri sejati. Ini sungguh ironi yang sangat besar. Ye Yuan benar-benar mengatakan kata-kata seperti ini kepada putra Dewa 9 Tanda dengan alam Kaisar Surgawi. Dan dia sebenarnya masih ragu-ragu. Tapi wajah Wan Zhen dan yang lainnya memerah. Perasaan heroik seperti ini benar-benar membuat darah panas orang-orang membara karena kemarahan yang wajar. Hukuman Ye Yuan benar-benar memulihkan kepercayaan mereka yang hilang. Sebelumnya, mereka benar-benar dihancurkan oleh pasukan anak-anak dewa. Kekuatan pasukan anak ilahi benar-benar melampaui imajinasi mereka. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka tidak akan bisa membayangkan seperti apa pertempuran ini nantinya. Hahaha. Luar biasa. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari ras dewa? Selama kekuatan hukum kami mencapai tingkat tertentu, kami juga dapat meremehkanmu. Tuan 9 Tanda itu, apakah kamu masih ingin berkelahi atau lari? Di sisi manusia, terdengar suara-suara mengejek yang tak ada habisnya. Yuan Zhen terus mengatakan bahwa mereka adalah sampah, semut, mereka sudah lama tidak senang. Namun kekuatan yang ditunjukkan Yuan Zhen sebelumnya terlalu kuat, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Ye Yuan mengucapkan kata-kata semacam ini dengan ranah Kaisar Surgawi benar-benar memuaskan dan menyenangkan. Mendengarkan ejekan yang datang dari sana, wajah Yuan Zhen menjadi sangat suram. Tapi di sisi ini, Ye Yuan tidak peduli dengan reaksinya dan dia sudah mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, setiap hitungan bagaikan kutukan yang mempercepat kematian, menyerang hati Yuan Zhen. Akhirnya, ketika hitungan mundur sampai 7, dia tidak tahan lagi dan berlari dengan liar. Alam Dao Surgawi 9 Tanda ditambah dengan Dao Surgawi bela diri sejati, seberapa cepat kecepatannya. Dalam sekejap, sosok Yuan Zhen menghilang. Seolah-olah Ye Yuan tidak melihatnya, dia masih menghitung mundur. 6, 5, suaranya menyebar sangat jauh, kemanapun Yuan Zhen berlari, suaranya bisa mencapai telinganya dengan akurat. Hukum ruang dan waktu bukanlah lelucon. Metode transmisi suara seseorang melalui ruang angkasa seperti ini tidak dianggap tingkat tinggi. Tapi ketika Yuan Zhen mendengarkannya, bukan itu masalahnya. Hitung mundur yang terus-menerus ini seperti gemuruh guntur, terdengar di telinganya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa puluh juta pertarungan hidup dan mati yang pernah dia alami sebelumnya. Tapi tidak sekalipun dia merasa putus asa seperti sekarang ini. Saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya 2 kaki lagi, agar dia bisa berlari lebih cepat. Dia mendesak tubuh fisiknya hingga batasnya, mencoba berlari sedikit lebih cepat. Kenyataannya, dia juga berlari cukup cepat. Tapi, dia masih merasa itu belum cukup cepat.
3, 2, 1. Ketika dia mendengar, 1, Yuan Zhen sudah melarikan diri tanpa mengetahui seberapa jauh jaraknya dari Ye Yuan. Namun kata-kata ini masih meledak di telinganya. Kemudian, dia merasakan aura mengerikan muncul di belakangnya. Aura ini semakin dekat dan semakin kuat. Dia sangat ingin meningkatkan kecepatannya, tapi aura itu masih terus mendekat. Lalu, aura itu menghilang. Dia menemukan bahwa dia masih baik-baik saja. Hahaha, aku lolos. Aku bisa melarikan diri. Bocah, membuatku takut setengah mati. Bagaimana aku, Yuan Zhen, bisa mati semudah itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya. Tiba-tiba, dia membeku. Ketika dia berbalik, dia melihat bagian bawah tubuhnya. Tubuhnya di bawah lehernya sudah terpisah dari kepalanya. Aku mati. Kemudian, kesadarannya perlahan menjadi kabur. Panah pedang ini terlalu cepat, dia tidak merasakan sakit sama sekali dan sudah dipenggal. Biasanya, pedang ini tidak cukup berakibat fatal. Namun, hukum ruang waktu sepertinya mengisolasi segalanya, memutus semua hubungan antara tubuh bagian atas dan bawah. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Akhirnya menghilang. Ye Yuan perlahan mengendurkan hormatnya. Penampilannya seperti dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bela diri sejati Dao Surgawi yang kuat sebenarnya telah dikalahkan. 7 napas waktu sudah cukup bagi Yuan Zhen untuk melarikan diri dari jarak beberapa puluh juta mil. Tapi Ye Yuan membunuhnya hanya dengan 1 pedang. Sangat kuat, ras dewa tidak pernah takut pada umat manusia. Mereka bangga dan sombong. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran kiamat melawan manusia, mereka juga tidak akan merasa bahwa mereka lebih buruk dari manusia. Tapi hari ini, mereka merasa takut menghadapi Ye Yuan. Kekuatan manusia ini sudah melampaui pemahaman mereka. Ye Yuan menyingkirkan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Melihat legiun anak ilahi yang menutupi langit, dia berkata dengan dingin kepada Wan Zhen dan yang lainnya, berhenti mencari, lanjutkan. Bunuh. Legiun anak ilahi masih linglung ketika Wan Zhen dan yang lainnya sudah meraung keras dan menyerang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a